Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu jalla wa ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ijlalan wa ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faqad qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tunduk, taat dan patuhlah kalian kepada yang menciptakan kita, menjalankan ibadah sebaik mungkin, tunduk menjalankan syariat-syariatnya dengan cara meneladani, mencontoh manusia yang paling mulia dipilih oleh Allah menjadi Rasul, penuntun kita di dalam bertakwa dan beragama, yakni mencontoh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya untuk meninggalkan segala yang diharamkan, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena dibalik yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya terkandung bahaya, madarat, bencana, musibah bagi kehidupan manusia, mulai dari saat hidup di dunia, detik-detik menjelang ajal tiba, lebih-lebih di saat di alam kubur sampai alam akhirat. Sehingga larangan itu penuh resiko, penuh bahaya, sehingga kita diperintahkan untuk bertakwa. Salah satu makna takwa adalah meninggalkan apapun yang dibenci, diharamkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pesan Allah sekali lagi, jangan sampai kalian berani mati kecuali mati membawa agama Islam yang sempurna. Pastikan sebelum mati kita sudah menyempurnakan keislaman dan ketakwaan kita. Itu yang dipesankan oleh Tuhan kita. Kalau belum sempurna kita beragama, berislam, jangan nekat. Karena surga dibentangkan oleh Allah, luasnya jauh lebih luas dari 7 langit, 7 bumi. Bahkan lebih dari itu. Itu hanya Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa saja. Innalil muttaqina mafaza. Tadi sudah dibacakan oleh ibunda kita. Sesungguhnya hanya orang yang bertakwa saja yang akan menang, yang akan beruntung dengan meraih surganya Allah saja. Sebagaimana ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wahai hamba-hambaku yang cerdas, yang beriman, jangan suka lelet, menunda-nunda untuk bertakwa. Songsonglah, sambutlah ampunan Tuhanmu. Dengan bertakwa, dengan berislam itu akan membuahkan diampuninya dosa kita yang sudah terlampau banyak. Dosa mata, suka melihat yang tidak pantas, yang bukan hak kita, kita lihat-lihat. Lisan kita, sering ngomel-ngomel ke suami. Atau suami suka marah-marah ke istri tanpa alasan, tanpa sebab. Ngomel-ngomel ke anak, ngomel ke tetangga, ngomel ke bawahan. Dulu jadi direktur, jadi atasan, kadang-kali suka marah-marah. Kemarahan di rumah dibawa ke kantor, sehingga anak buah di sana yang nggak tahu menau kecipratan, kena marah juga. Ini dosa kita sangat banyak. Belum dosa jempol, apalagi sekarang ada HP. Peluang kita berbuat maksiat melalui kedua jempol ini sangat terbuka lebar. Tapi bagi orang beriman tentunya dua jempol ini akan dibimbing oleh ilmu dan imannya, tidak digerakkan kecuali dipastikan ketikan yang akan dia ketik, pastikan itu bernilai kebaikan dan manfaat ukhrawi maupun duniawinya.
Jadi Allah memesan kepada kita, berbekallah. Keislaman inilah satu-satunya bekal yang akan bisa menyelamatkan kita di saat kita sowan menghadap Allah Jalla wa'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Segenap jamaah himpana Pak ya, himpunan pengajian pensiunan Pertamina ya, cabang Purwokerto Banyumas, yang saya lihat masih muda-muda kan dibandingkan yang tua. Tapi ya masih cukup muda lah ya, belum ada yang 100 kan. Kemarin saya lihat ada jamaah haji umur 119, masih semangat kan, masih indah kan. Saya lihat di sini paling banter paling 70-an lah ya. Paling banter apa? 80 ada. Pak Hasto 76, masih di bawah 80, masih muda banget. Kan? Nah, 100 tahun ke atas itu baru tua kan. Kalau masih di bawah 100 dianggapnya masih muda Pak ya. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ke sana paling utama lagi kita menata hati kita. Kita luruskan dan kita ikhlaskan. Mungkin perjalanan kajian kita pada siang hari ini akan menguras tenaga, pikiran, waktu dan seterusnya. Kalau tidak kita ikhlaskan akan sia-sia, akan membuahkan penyesalan, bahkan bikin dongkol di hati ya. Oleh karenanya paling utama adalah kita berupaya mengikhlaskan. Ikhlas itu bikin hati bahagia, bikin plong, bikin tenang. Satu ilustrasi, ketika ibu-ibu di pagi hari jam 3 pagi masak misalnya kan, memasak untuk sarapan sang suami tercinta dan anak-anak tersayang. Selesai masak, disiapkan, dihidangkanlah makanan lezat dan spesial untuk suami dan anak. Ternyata makanan telah terhidang, dipanggil suami dan anak-anak untuk sarapan. Apa kata suami? Maaf Dik, hari ini saya harus sarapan di kantor karena ini ada acara penting, ada meeting sebelum jam kerja. Jadi nggak jadi makan di rumah. Gimana perasaan ibu? Sudah tergopoh-gopoh masak, ya? Ternyata sang suami tidak jadi makan di rumah. Apa Bu? Jujur ya Pak dijawab. Senang, dongkol, kecewa, ya? Marah-marah, ya. Kenapa ibu marah? Kenapa ibu dongkol? Kenapa kecewa? Karena nggak ikhlas. Karena masaknya nggak ikhlas. Di dalam terselip dalam hatinya masak ini demi untuk mendapatkan penghargaan dari sang suami. Targetnya dunia dari makhluk. Coba kalau ibu masak targetnya adalah hanya karena Allah. Tugas seorang istri adalah memberikan layanan, memasakkan suami, ya, itu bagian dari ibadah seorang istri. Pahala besar. Targetnya hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah saja. Sehingga tatkala sang suami nggak jadi sarapan di rumah, targetnya kan mencari ridho Allah. Sudah ditulis oleh Allah, jenengan sudah beribadah, nggak ada ruginya, sehingga nggak jengkel, nggak marah kita, ya. Kecuali kalau suami nggak jadi makan, terus pahalanya dihapus, kan nggak dihapus, ya. Ini salah satu gambaran ikhlas itu akan menenteramkan jiwa. Ketika jenengan membantu seorang di jalanan, kasih sedekah, ternyata yang kita kasih diam saja, nggak pernah mengucapkan ucapan terima kasih, boro-boro mendoakan jazakallah khairan, ucapan terima kasih aja enggak. Terus kemudian hati kita bikin kecewa, aduh menyesal saya ngasih dia, nah, kan? Itu salah satu bentuk ketidakikhlasan, ketidaktulusan. Coba kalau ibu, kenapa kasih ngasih? Karena ini bagian dari syariat agama. Sebaik-baik amalan katakan Nabi adalah menyenangkan hati orang, melakukan hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah jalan menuju surga. Sehingga target kita hanya pujian dari Allah saja. Sehingga tatkala orang kita kasih nggak memuji kita, nggak berterima kasih kita nggak sakit hati, ya kan? Jadi masukkan dalam hati kita hanya harapan-harapan kita kepada Allah saja. Target kita hanya ukhrawi, hanya ridhonya, hanya pahalanya, hanya surganya saja. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, maka selama itu kita akan kecewa dan akan sakit, ya. Jadi ikhlas ini penting, Pak. Jadi kalau kajian hari ini jenengan nggak ikhlas, harapannya
yang menyampaikan ini lucu kayak Sri Mulat. Ternyata nggak ada lucunya dari awal sampai akhir, pasti kecewa. Ya kan? Tapi kalau niatnya adalah ngaji ini bagian dari perintah agama. Bahkan kata Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, al-ilmu qablal qaul wal amal. Kewajiban seorang muslim yang paling pertama dan paling utama adalah mencari ilmu, bukan ibadah. Ya, karena ibadah tidak dilandasi ilmu sia-sia. Berilmu dululah kata Imam Bukhari. Ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis sahihnya Imam Bukhari, namanya Al-Adabul Mufrad. Bab pertama adalah al-ilmu qablal qaul wal amal. Dahulukan mencari ilmu dulu, setelah itu baru kita beribadah. Selalu itu baru kita berzikir. Karena ibadah tanpa ilmu sia-sia. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan gitu ya. Enggak usah diterjemahkan. Insyaallah paham semua lah ya. Setiap orang tanpa ilmu beramal, ya, kalau orang mengamalkan amalan apa saja tanpa dilandasi ilmu, maka seluruh amal ibadahnya sia-sia, tak akan diterima oleh Allah. Ya. Jadi kenapa kita hadir di sini? Bukan karena menunya yang sudah disiapkan, dihidangkan itu sangat menantang, ya. Bukan itu tujuannya. Karena ini bagian dari menjalankan perintah dan tugas sebagai seorang muslim. Menghadiri majelis ilmu itu bagian dari menjalankan ketaatan perintah Allah Jalla wa'ala yang pahalanya surga. Jenengan berjalan dari rumah berapa langkah tergantung jaraknya ya. Semakin jauh yang berjalan dari sana rumah ke sini, semakin banyak dosa yang terhapus dan semakin banyak derajat kedudukan kita yang akan kita dapatkan di surga nanti. Di samping Allah akan mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, Allah akan tambahkan taufik, tambahkan ilmu, tambahkan keimanan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala nanti. Ini yang paling penting, meluruskan niat kita dulu. Setelah itu baru kita bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang zat yang maha baik. Sekalipun kita ini rasa syukur kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan kita ini masih sangat minim sekali. Enggak sebanding dengan kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah kasih nikmat kita 1 juta, tapi syukur kita mungkin cuma 1 rupiah. Enggak sebanding, kan? Enggak nyampe 10%-nya dari kebaikan Allah dibandingkan kebaikan kita kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah menghentikan, memberikan dan mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Oleh karenanya supaya kita tidak terlalu zalim kepada Allah, mari kita terus setiap ada kesempatan, ada momentum, ya, terus senantiasa lisan kita, badan kita, seluruhnya yang bisa kita miliki, jadikan sebagai wahana sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa dekat dan sayang menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan seluruh anggota keluarga kita. Allahumma amin. Setelah itu salawat dan salam marilah terus untuk senantiasa kita senandungkan dengan penuh ketulusan dan penuh harap agar Allah senantiasa menimpahkan, mencurahkan salam dan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ini hanya pinjam istilah saja. Istilah rahim kan hanya untuk sesama kerabat, ya. Tapi sudah istilah yang umum. Pertemuan dengan siapa saja disebut silaturahim. Padahal aslinya silaturahim itu hanya terbatas kepada yang ada hubungan rahim, kerabat, darah, ya. Tapi nggak apa-apalah. Tapi intinya sama. Tapi kalau boleh kita mau jujur, ini istilahnya bukan silaturahim tapi silatul ukhuwah al-islamiyah. Menyambung tali persaudaraan Islam. Karena kita beda nenek kita. Kalau diurut-urut sama dari Hawa dan Adam, kan. Tapi silaturahim itu yang masih ada hubungan kerabat yang dekat antara nenek kita, ya,
sama dengan kakek kita, kemudian turunan ke bawah, pertemuan reuni itu namanya silaturahim. Yang itu sangat harus kita jaga, memutusnya sama saja memutus rahmat Allah dari diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tadi sudah kita